Hai, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Di kisah kali ini kita akan membahas satu peristiwa tragis yang menimpa seorang bocah berusia 3 tahun di Ketapang, Kalimantan Barat pada akhir tahun 2024 kemarin. Ia yang masih berusia 3 tahun akhirnya meregang nyawa di tangan kakak kandungnya sendiri. Mirisnya lagi, tak hanya dihabisi, bocah 3 tahun itu juga dibuat terpisah antara badan dan bagian kepalanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Begini ceritanya. Di sebuah rumah di komplek perumahan karyawan perusahaan perkebunan sawit di Desa Danau Buntar, Kecamatan Kedawangan, Ketapang, Kalimantan Barat, tinggallah 5 anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak si anak sulung laki-laki berusia 21 tahun, MR anak laki-laki kedua berusia 19 tahun, dan MF anak bungsu atau anak keempat yang masih berusia 3 tahun. Orang tua di keluarga ini sehari-hari bekerja di kebun sawit. Selain itu juga bekerja sambilan, yakni berdagang apapun sesuai musim. Seperti saat itu, di akhir bulan Desember 2024, kebetulan di daerah setempat sedang mulai musim buah durian. Hari itu Rabu 25 Desember 2024 pagi, ayah dan ibu di keluarga itu seperti biasa bersiap-siap untuk dagang durian di daerah sekitar perumahan yang tak jauh dari tempat tinggal mereka. Sebelum berangkat, mereka berpesan pada MR putra kedua mereka agar menjaga rumah dan mengawasi adik bungsunya yang masih berusia 3 tahun. Kedua orang tuanya menitipkan pada MR karena kakak si anak pertama memiliki gangguan mental sejak usianya masih 10 tahun. Keluarga sudah pernah membawanya berobat tapi tak ada hasil yang memuaskan. Kakak memiliki perangai yang berubah-ubah, kadang tenang, kadang marah-marah tidak tahu sebabnya. Keluarga memilih merawatnya di rumah karena keterbatasan biaya. Malam harinya sekitar pukul 22.30 waktu setempat, ketika pasangan suami istri itu pulang usai berdagang durian. Mereka begitu terkejut ketika melihat keadaan rumah yang berantakan dan banyak tetesan darah di lantai. Melihat itu mereka seketika menyadari ada sesuatu yang tak beres telah terjadi. Terlebih saat tak lagi didapati keberadaan MF, si anak bungsu yang masih berusia 3 tahun. Setelah berusaha mencari di sekitar rumah tak juga menemukan si anak bungsu. Mereka segera melaporkan kepada satpam perusahaan yang ada di komplek perumahan itu, yang kemudian sekitar pukul 23.00 dilaporkan ke Polsek Kedawangan. Setelah mendapat laporan tersebut, tim dari Polsek Kedawangan langsung menuju ke lokasi. Dengan dibantu satpam perusahaan dan warga setempat, dilakukanlah pencarian terhadap bocah balita itu. Saat itu petugas bertanya pada kakak si anak pertama terkait keberadaan adik bungsunya, yang dijawab oleh kakak jika adiknya itu sudah dibuangnya. Hanya saja ketika ditanya di mana ia membuangnya, kakak tidak mau menjawab. Dari keterangan keluarganya, kira-kira sebulan sebelumnya, kakak juga pernah melakukan percobaan penganiayaan pada sekicil MF adik bungsunya, tapi berhasil dicegah oleh saudara lainnya. Malam itu, setelah dilakukan pencarian sekitar 90 menit atau sekitar pukul 1.30 dini hari 26 Desember 2024, akhirnya jasad bocah itu ditemukan di tempat pembuangan sampah tak jauh dari perumahan itu, terbungkus karung dengan kepala sudah terpisah dari badannya. Jerit tangis miris terdengar bersahutan di dini hari yang seketika berubah mencekam di akhir tahun kala itu. Orang tua korban begitu menyesali apa yang terjadi. Diduga pelaku melakukan aksinya saat MR si kakak kedua yang dititipi untuk menjaga adik bungsunya sedang lengah. Saat itulah diduga pelaku mengambil dan menghabisi korban. Kakak pemuda 21 tahun ini hanya diam saja menunduk ketika ia diamankan oleh polisi. Ketika ditanya apa alasannya hingga tega melakukan itu pada adik bungsunya, dengan singkat kakak menjawab jika ia hanya berusaha menghilangkan jin di dalam diri adiknya itu. Karena menurutnya, yang dilihatnya adalah sosok jin jahat dan harus dilenyapkan. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita beberapa barang bukti. Salah satunya sebilah ekrik atau pisau yang biasa digunakan untuk panen sawit yang diakui pelaku digunakannya untuk menghilangkan nyawa sang adik. Sementara jasad korban dibawa ke puskesmas Kecamatan Manis Mata untuk dilakukan visum.
Untuk memastikan keterangan keluarga yang mengatakan pelaku menderita gangguan jiwa, maka petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan pelaku. Jika nantinya terbukti kondisi pelaku ternyata tidak menderita gangguan jiwa ketika melakukan aksinya, maka dipastikan ia terancam pasal pembunuhan berencana. Namun jika terbukti mengalami gangguan jiwa, maka akan dilakukan pengobatan terlebih dahulu hingga mentalnya dinyatakan stabil dan siap diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat ditanyai oleh petugas soal keberadaan adik kandungnya, pelaku hanya menjawab ia telah membuang korban. Namun kakak tidak memberitahukan di mana lokasi pasti tempat jenazah adiknya dibuang. Setelah menyisir sekitar kompleks, korban ditemukan pada Jumat dini hari di tempat pembuangan sampah, tidak jauh dari perumahan dengan kondisi mengenaskan. Dari kisah ini, seharusnya kita semua bisa mengambil pembelajaran yang berharga ya, terutama bagi orang tua yang memiliki anggota keluarga dalam keadaan gangguan mental. Lakukanlah pengawasan yang intensif untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya, jaga diri, see you.